mari kita mulai aja Pak Degatu. Dead Pixel, saya nggak tahu nama aslinya, lupa saya. Apakah sudah hadir di sini? Oh, sudah, itu Mas Joni. Kita panggil dulu. Kita unmute dulu. Mana nih? Aduh. Bentar. Lah, kok nggak ada? Sini, dari sini aja lah. Halo, Mas Joni. Halo, malam. Mas Obed. Selamat malam. Aduh, gimana? XT200-nya sudah sampai dong dengan selamat? Sudah sampai dengan selamat. Waduh. Jadi malam hari ini kita bakal cerita-cerita mengenai foto story yang diangkat sama Mas Joni ya. Sebagai pemenang nih yang mendapatkan XT200. Mau kita suruh cerita dulu Pak Degatu? Oh, mute Pak Degatu. Waduh, bahaya. Benar Pak Degatu. Mana dia? Nah, mau kita suruh cerita dulu? Iya, diceritakan halo, ya. Pak Heri, selamat malam. Mau diceritain dulu? Mau saya share screen dulu ya foto-fotonya? Iya, di share screen dulu beliau, ya? Itu baru nanti ini. Ya karena harus beliau sendiri yang punya cerita kan. Oh iya benar. Setelah itu baru dibedah bareng sama ini. Bentar, saya bukakan dulu. Set. Mas Joni, gimana kabarnya? Sehat? Baik, Om Obed. Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Kita share screen. Set. Nah, ini dia foto. Betul ini fotonya, Mas Joni? Ada 10 foto. Nah, ya, betul ya. Silahkan. Kalau saya baca ini, saya bacain captionnya. Jadi Mas Joni ini kemarin menceritakan mengenai merdeka dari pandemi. Langit terlihat mendung, suram seperti pandemi yang berkepanjangan menghantui kita selama ini. Pandemi yang sudah setahun lebih ini tentunya setiap orang memiliki perasaan sendiri. Dari jenuh, takut, atau bangkit dan menjadikan pandemi sebagai momen berharga dalam banyak hal. Akhirnya hujan pun turun di rumah sederhana ini, banyak cerita keseharian selama aku bekerja di rumah. Bukan hanya aku saja, istriku pun juga harus bekerja di rumah selama pandemi. Ya, kita berdua harus bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Panjang sih captionnya, tapi ini menceritakan story-nya keseharian Mas Joni dan keluarga selama pandemi. Ya, betul Om Obed. Nah, boleh diceritakan Mas Joni, sembari saya preview foto-fotonya. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Om Obed. Selamat malam Pak Degatu. Terima kasih udah diberikan kesempatan. Awalnya sih cukup bingung juga ya pas harus membuat sebuah foto story gitu. Terus juga kemarin juga dapat Zoom meeting juga dari Pak Degatu, dari Mas Bea. Nah itu juga awalnya sih masih sempat bingung juga tuh pas Zoom meeting yang pertama. Karena ini salah satu hal yang baru juga sih. Harus bikin kerangka berpikirnya juga, terus juga harus bikin narasinya juga, terus juga harus ngepasin juga antara narasi dan fotonya juga. Itu cukup jelimet juga. Sampai cukup buat mikir ya? Pikir banget sih. Bener-bener mikir banget. Jadi selama 14 hari itu mikir antara bikin topik baru atau melanjutkan foto yang terpilih dari 15 itu? Awalnya dari single foto. Awalnya sempat mau bikin yang baru gitu. Cuman pas mau bikin yang baru mau ngangkat tema apa gitu kan, karena kondisinya juga nggak bisa keluar juga, terus juga agak susah juga gitu loh mau kemana. Betul. Juga kondisinya juga mesti WFH juga gitu di rumah, jadi bener-bener nggak ada waktu buat warawiri keluar gitu. Sampai akhirnya
oh ya udah, ternyata pas setelah apa tuh Zoom meeting, oh ternyata boleh tuh ngembangin dari foto yang pertama yang udah diposting sebelumnya gitu. Iya. Sampai akhirnya coba mikir. Nah itu masih bingung deh tuh, masih bingung. Karena memang untuk menjadikan sebuah cerita kayak Pak Diga tuh bilang sebelumnya itu sempat harus ada storyboardnya dulu. Nah itu tuh di awang-awang semua tuh kondisinya. Karena caranya nyusun dari slide foto ke foto yang lain dengan narasi yang harus pas dan sesuai gitu. Iya. Akhirnya coba mikir, ngobrol sama istri juga, diskusi gitu kan. Ini harus bikin cerita begini, bisa nggak ya? Nah udah tuh coba mulai nyicil lah dikit-dikit. Terus juga karena di sini ada anak saya yang saya angkat juga ke cerita ini. Ya. Nah itu agak-agak susah tuh. Karena foto yang terpilih foto ini kan ya? Iya betul. Yang single foto kan? Ya. Awalnya ya. Awalnya yes benar. Nah kondisinya tuh memang pas lagi hujan terus tuh di Depok gitu kan. Mendung, hujan. Padahal paginya cerah gitu, tiba-tiba siang tuh udah mulai gelap lagi. Nah, agak beda emang kotanya ya? Iya. Planetnya hampir sama kayak Bekasi ya. Oh itu Bekasi, beda. Lanjut Mas. Nah sampai akhirnya ngobrol sama istri, terus juga yang agak susah memang ngatur anak-anak ini ya, karena memang kalau moodnya udah nggak bagus, susah banget tuh gitu loh buat ngajak mereka foto bareng gitu. Karena nggak ada mungkin kalau untuk kakaknya yang cewek gampang gitu diatur. Nah untuk yang adiknya ini yang cowok agak-agak mudian soalnya. I see. Sampai akhirnya coba ngetes gitu kan, ngetes pakai flash, iseng-iseng tuh malam di kamar kakaknya, oh ternyata bisa gitu kan. Sampai akhirnya ngasih unjuk ke adiknya nih yang cowok, mau nggak difoto begini gitu, nanti bareng kakak malam, saya bilang gitu kan. Oh mau, ya udah tuh. Sampai akhirnya beberapa kali take foto sih, cuma sampai dapat yang saya kira cukup pas lah untuk dijadikan salah satu frame di dalam slide tersebut gitu. Dan itu ngambilnya juga 2 hari tuh nyari yang pas. Karena memang dibiarin aja mereka main-main aja gitu. Saya cuma tinggal nunggu. Terus juga berarti memang bukan di setting ya istilahnya gitu ya. Iya, jadi biar mereka main. Terus juga kebetulan pakai kameranya Fuji waktu itu, X-T2 dan pakai flashnya yang EX8 EF8 atau berapa itu yang bawaan dari kameranya. Nah itu kan kalau habis nge-shoot dia mesti ngisi ulang lagi kan. Nah itu agak lama ya. Agak lama. Pop-up-nya ya Mas ya. Iya betul Mas. Jadi ya udah tuh mereka masih lompat-lompat, nggak taunya nggak dapet flashnya gitu. Waduh. Ya udah akhirnya tunggu momen yang pas mereka lagi mau lompat gitu ya. Tar dulu. Coba ini dulu aja. Udah sampai akhirnya dapat salah satu frame ini ya. Akhirnya dimasukin gitu. Agak-agak susah emang ngatur anak-anak ini sih. Mungkin kalau mamanya gampang tuh ya. Anak-anak ini agak susah. Oke, berarti memang Mas Joni akhirnya memilih keseharian di rumah untuk diangkat sebagai story ya, foto ya. Iya. Oke, Pak Digatu mau dibedah mungkin secara komposisi foto-fotonya? Oke, enggak. Ini komposisinya udah bukan komposisi foto per foto lagi gitu ya. Komposisinya ya komposisi keseluruhan. Bentar, mungkin yang foto yang itu dulu, Ben. Foto yang dulu lolos. Foto yang dulu lolos yang awal ya? Pertama. Ya. Yang ini. Yang bukan ya, yang ini dong. Bukan ya, ini anak putih ini anak ya. Kecil. Ya. Aku pengen tahu nih, Mas Joni, sebenarnya alasan apa ketika foto ini dulu diupload di sesi gelombang pertama ya, Bet ya? Lomba yang betul. Awal ya. Lomba gelombang pertama mengapa foto ini yang diupload? Alasannya apa? Saya itu ingin mencocokkan apa yang ada di pikiran saya dengan Mas Bea dengan
dengan maksudnya Mas Joni gitu. Karena sangat mungkin bisa berbeda gitu. Mengapa foto ini yang diupload gitu? Karena anti mainstream gitu, anti mainstream. Secara teknis kalau nggak punya alasan lain tentu foto ini sebenarnya nggak kepilih. Karena technically secara teknis ini kan justru point of interest-nya yang dibuat over gitu. Mengapa foto ini di submit dan alasannya apa? Kesesuaian dengan tema yang mau didekatkan itu alasannya apa gitu, kalau boleh. Oke. Pada saat ini sih kebetulan diambilnya ini beberapa minggu pas tema mulai sih Pak Degatu. Ya, jadi memang kondisi yang diceritakan di story itu emang benar sesuai dengan kondisi fotonya. Jadi pada saat itu memang anak-anak tuh mau main keluar emang agak susah ya. Jadi kita nggak ngajak ke mall juga nggak bisa, mau main di depan rumah pun juga kondisinya masih agak-agak ngeri juga. Sampai akhirnya itu pas banget tiba-tiba tuh hari itu hujan gitu. Nah itu awal-awal Depok mulai hujan tuh pas hari ini Mas. Hari pas itu, banget ya. Pas banget hari itu hujan. Udah tuh saya coba, mereka main hujan. Awalnya tuh nggak ada anak-anak yang main, adegan. Jadi memang pas anak-anak keluar boleh nggak main hujan. Ya saya juga sempat lirik ke ibunya kan, boleh nggak tuh? Takutnya saya bolehin, mamanya nggak ngebolehin, saya kena omelan juga gitu. Akhirnya ya udah keluar tapi jangan lama-lama. Udah. Akhirnya mereka main. Nah, saya sempat kepikiran untuk ngabadikan momen ini gitu. Karena sudah lama banget mereka berada di rumah, nggak bisa main keluar, nggak bisa main sepeda, nggak ke mall juga. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka diizinin main keluar dan itu main hujan gitu. Dan itu jarang banget saya izinin mereka gitu. Itu kelihatan banget keceriaannya mereka, Mas. Lepas banget. Bener-bener lepas banget. Sampai akhirnya saya bawa kamera, saya pakai payung, ya udah. Ini pun juga saya nggak saya setting, nggak saya apa-apain, jadi saya cuma ngikutin aja nih anak saya yang laki ini larinya kemana-mana gitu. Jadi saya cuma ngikutin, tembak. Nah, kenapa saya submit? Karena itu salah satu hal yang menurut saya sih bebas dan merdeka gitu ya. Memang dalam semua keterbatasan ini kita nggak bisa kemana-mana, tapi dalam hal yang kecil, ya mungkin hal kecil terus juga suasana yang nggak biasa, tiba-tiba hujan itu tuh bisa ngegambarin kesenangannya anak-anak juga gitu. Karena mereka selama beberapa lama tuh nggak boleh main, cuma belajar aja. Jadi alasannya itu ya karena sesuatu yang baru buat dia. Terus kenapa yang diupload justru foto yang si point of interest-nya itu yang kena flash dan cenderung overexposure? Atau memang disengaja? Itu saya sengaja, Mas Pak Degatu. Jadi ini pas postingnya pun juga mendekati detik-detik akhir sih Pak Degatu kalau nggak salah, saya ingat banget. Terinspirasi dari foto siapa yang membuat foto yang point of interest-nya juga dikenain flash cenderung overexposure gitu? Awalnya tuh saya sempat ngelihat fotografer Thailand, Tang Tawan Wan kalau nggak salah namanya. Nah itu fotonya dia hard flash semua tuh Pak Degatu. Nah saya sempat ngelihat sampai akhirnya pas posting itu ya saya sempat kepikiran, wah nih saya lihat kok yang posting bagus-bagus fotonya gitu. Sampai akhirnya saya mencari yang jujur agak beda dan akhirnya ya foto inilah yang saya posting. Tema pertama. Siap. Kalau boleh tahu Mas Joni pekerjaannya apa sehari-hari? Saya kerjanya di retail fashion Pak Degatu di Mitra di Perkasa. MAP. Iya, MAP. Alah. Jauh ya dari fotografi ya. BNI ya. Sekarang di Sahid. Sekarang Sahid. Dulu kan MAP itu di gedung BNI, di Menara BNI ya? Iya, di gedung BNI, sekarang pindah ke Sahid Sudirman tadi. Siap. Thank you. Sementara Mas Joni. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya ingin cerita mengapa di 15 besar itu foto ini dulu itu terpilih gitu. Jadi kadang pesan yang ingin disampaikan si fotografer karena berbahasanya bahasa visual dengan yang diterima oleh orang lain termasuk saya dan Mas Bia itu bisa jadi berbeda ya.
Termasuk di sini yang disampaikan oleh Mas Joni itu kan euforia anak-anak ketika ada hujan pertama kali gitu. Meskipun kalau dari sisi teknis ngambil dengan flash itu ternyata ini bukan foto kebetulan, Mas Joni ini ngambil beneran dan memang sudah ada inspirasi sebelumnya. Ada banyak beberapa fotografer yang membuat foto ya dengan cara seperti ini, misalkan kayak Trent Park gitu yang dari Adelaide Australia itu juga pernah buat gitu. Kalau di dalam negeri itu pernah Aji Susanto Anom juga pernah seperti itu ya. Nah, ternyata Mas Joni terinspirasinya justru dari fotografer Thailand. Jadi ini sebenarnya bukan ide yang berulang, oke ya, kalau secara teknis. Foto ini memang jadi kayak berbeda. Kalau biasanya foto-foto yang umum itu kan justru point of interest-nya itu yang exposure-nya itu tepat ya. Sementara environment-nya itu meleset-meleset dikit atau over atau under nggak masalah, biasanya seperti itu. Nah, ini justru dibalik. Paradigmanya itu dibalik. Nah, secara visual mungkin bisa jadi eye catching. Tapi meleset dikit ya ketendang gitu kan. Meleset dikit ketendang. Nah, terus terang waktu foto ini waktu di 15 besar ini masuknya terakhir gitu. Jadi beberapa foto yang masuk itu saya dan Mas Bia itu mencoba kira-kira ada pesan visual dari gambar ini enggak yang kita tangkap gitu. Nah, sebenarnya pada akhirnya saya Mas Bia ini kayaknya pas jadi perwakilan kondisi saat ini, kondisi ketika pandemi seperti ini, bahwa anak-anak itu ruang geraknya terbatas dan justru butiran-butiran hujan yang kena flash di situ itu kan seperti ternyata kalau udara itu kita terangi gitu, ternyata banyak sesuatu di situ yang mungkin kalau dengan mata biasa nggak terlihat gitu loh. Nah, ini contoh-contohnya, ini kan butiran airnya itu bisa mirip-mirip, bisa jadi virus, bisa jadi debu, bisa jadi apa, itu kondisinya seperti itu gitu kan. Terus kemudian si subjek yang overexposure dibalik dengan istilahnya mainstream gitu. Ini juga kondisi waktu itu tangkap, ini juga kondisi saat ini. Sekarang itu kondisinya semua serba terbalik. Manusia yang harusnya makhluk sosial tiba-tiba cara sosialisasinya berbeda. Nggak boleh deket-deketan gitu. Kemudian sekolah itu justru dari rumah, orang bekerja dari rumah. Jadi dunianya serba bolak-balik. Di masjid sholat rapat malah justru harus menjaga jarak gitu. Nah, pada waktu itu terakhir diskusi, menarik ini Mas, menarik gitu. Cuma memang waktu itu ya terus terang ini behind the scene penjuriannya. Saya dan Mas Bea juga masih ada pemikiran gini. Tapi ini orangnya beneran atau enggak? Dalam artian foto ini adalah foto yang kebetulan atau foto yang sengaja. Nah, waktu itu saya bilang sama Mas Bea, gimana Mas kalau ini fotonya ternyata kebetulan? Ya kalau kebetulan ya justru itu yang mau kita uji gitu loh. Ya. Kalau orangnya ternyata memang konsepnya sedemikian rupa, berarti dia justru siap dengan cerita lanjutan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sengaja fotonya gitu kan, ya berarti orang tersebut siapapun dia ya mungkin nanti justru tantangan buat kita, saya dan Mas Bea, untuk bisa ketika proses coaching gitu kan, ada kan kemarin sempat ada penyampaian teori, kemudian prakteknya dan lain, bagaimana menyusun storyline, storyboard, editing foto gitu kan, milih-milih foto gitu kan. Nah, justru mungkin pembelajaran baru buat beliaunya, dan itu tantangan buat saya dan Mas Bea. Akhirnya foto ini kalau nggak salah ini foto yang ke-15 waktu itu. Iya benar. Malah foto yang cadangan. Iya, cadangan kan. Cadangan ketika mendiskusikan dari cadangan terus saya berdiskusinya seperti itu dengan Mas Bea. Nah, Mas Bea, betul. Kemudian masuk 15 besar kan semua kita ketemu berapa kali? 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian sebenarnya saya menunggu sama Mas Bea ini, Mas Joni yang punya foto ini dead pixel itu, saya tahunya dead pixel itu nanti ketika coaching apa saja yang ditanyakan. Ternyata minim juga, artinya interaksinya itu ada beberapa teman finalis yang
proaktif gitu kan, dan Proaktif, betul. sebenarnya yang seperti itu yang diharapkan gitu kan. Waduh gitu kan, saya sudah ini sama Mas Bea aja, wah itu dead pixel itu kayaknya bener-bener dead itu. Kan waktu belum ini kan. Nanya nggak Mas nanya, karena dari foto ini memang dari awal saya dan Mas Bea bener-bener menangkap secara visual di gambar itu, menerjemahkannya banyak itu saya dan Mas Bea, dan terkesan dengan foto ini gitu. Nah baru kemudian berharap banyak di lanjutannya. Nah ternyata Mas Joni itu termasuk, nggak tahu kalau sama Mas Bea, kalau sama saya kan WA nggak sempat WA kalau nggak salah ya Mas Joni ya, sempat nggak ya? Lupa saya. Oh nggak sempat ya. Tadi nggak sempat ya. Nggak sempat, jadi kondisinya seperti itu. Oke Bet, aku tak share screen sebentar. Ini Mas Bea juga sudah ada gitu. Iya, Mas Bea ini udah masuk juga nih. Aku tak share screen dulu ya. Persiapan beliau. Oke, iyalah. Iya. Oh, yang bertanggung jawab kok telat ini. Wah, payah emang. Oke, nah. Nah, inilah foto, mungkin urut-urutannya nggak urut ya, sesuai dengan fotonya Mas Joni ya. Cuma saya tahu kalau nggak salah foto pembukanya ini, foto pembukanya memang itu saya ingatnya ya. Tapi kalau memang cerita yang bergaya-gaya deskriptif gitu kan, fotonya dibolak-balik nggak masalah biasanya ya, tengah-tengahnya. Tapi memang dari ceritanya dan foto pertama itu waktu dibacakan ya. Kalau saya kan biasa secara visual menarik. Nah ternyata ketika ketika masuk ke final, dead pixel mana dicari gitu. Saya sama Mas Bea kaget ini keren ini. Ternyata foto yang awal itu yang saya dengan Mas Bea sempat otak-atik lama, kemudian sampai butir-butiran hujannya itu juga dibahas. Itu ternyata bukan foto yang kebetulan gitu. Kenapa? Karena ternyata Mas Joni bisa mengeksplor, kalau dari sisi saya ya secara teknis memotret gitu kan, sehingga fotonya secara visual bisa bervariasi gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh simpulkan kenapa foto ini kemudian menang ya di luar sebelum ceritanya. Kalau ceritanya nanti story-nya biar Mas Bea yang menceritakan ya. Kalau saya melihat ya, kelebihannya Mas Joni justru dia berpikir dari keterbatasan yang ada, benar-benar berpikir sesuai tema, sesuai alur, sesuai lokus pemotretan yang benar-benar keadaannya memang seperti itu, tadi nggak mencari-cari. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, berarti lokusnya cerita saya adalah si keluarga saya sendiri. Nah, disitulah nilai plusnya, keluarga sendiri. Mas Joni punya faktor kedekatan dan faktor waktu, serta faktor komunikasi gitu pada akhirnya ya. Jadi lebihnya di situ, sehingga mau mengeksplor teknik-teknik pemotretan yang mungkin nanti membuat gambarnya beda itu mempunyai cukup waktu gitu. Kenapa? Karena foto-foto dengan improvisasi teknik itu biasanya yang membuat gambar itu nanti menjadi beda ya. Misalkan ini ya kegelapan kayak gitu, termasuk mendung, awan, ini juga saya pas ngelihat, wah ini kayaknya saya sih ke bawah, sama saya pernah membuat foto story dengan membuka dengan bidang geometri seperti ini gitu. Jadi kayak ini loh nomor saat ini start ceritanya dari situ secara visual, meskipun yang masuk cerita adalah awan yang gelap ini gitu. Tapi ini kan kayak ada tanda panah ini. Oh ini masuk ke ceritanya seperti itu. Bagaimana Mas Joni membuat foto potret keluarganya gitu kan. Ini kan sesuatu yang sedikit berbeda ya, meskipun saya yakin inspirasi yang dicari banyak, karena tadi bahkan foto ini pun cari inspirasi gitu kan. Itu yang dicari Mas Joni, aku yakin sih seperti itu. Nah, karena keluarga sendiri untuk membuat foto potret pun ya bisa diulang-ulang dengan cara lighting, teknik pemotretan yang berbeda-beda, dan dia yang mungkin kalau kita memakai lokus pemotretannya itu keluarga orang lain, tetangga, belum tentu dapat gitu ya, karena beban komunikasi itu menjadi dominan gitu kan. Itu ya. Jadi yang pertama kekuatannya Mas Joni di dalam foto ini itu pertama adalah kedekatan. Ya, dia mempunyai kedekatan dengan semuanya dan bisa berkomunikasi, termasuk masalah waktu.
24 jam bisa motret gitu. Yang lain mungkin enggak gitu kan. Tunggu besok pagi nunggu. Yang kedua, teknis ya. Jadi Mas Joni juga mempunyai kemampuan teknis menggunakan kamera, termasuk berimprovisasi menggunakan teknik-teknik yang dalam tanda petik unik, yang pada akhirnya nanti bisa membuat fotonya berbeda. Ya. Ini foto antara foto istrinya, ya, foto istrinya yang sedang ngezoom dengan kondisi pencahayaan yang gelap, ya. Dengan foto ini kan sesuatu yang sangat berlawanan, cara membuatnya berbeda sama sekali gitu, ya. Termasuk yang ini, ya, termasuk yang ini flashnya separuh gitu kan. Oke ya. Itu yang kedua. Jadi teknis, dan yang terakhir adalah editing. Saya nggak tahu nih. Kemarin ketika masalah editing, saya dan Mas Bia karena masalah waktu ya. Karena masalah waktu, yang bagian editing ini itu di workshop itu tidak terlalu dibahas banyak ya. Padahal editing ini perlu bagaimana meng-cropping, bagaimana memilih gambar, bagaimana menurunkan. Ini penting banget. Nah, Mas Joni salah satu kekuatannya adalah di foto editing juga gitu. Di bagian ini. Nah, ternyata dengan ceritanya enak juga. Nah sekarang untuk yang bagian story dan mengapa foto ini mengapa Mas Joni kemarin menjadi pada akhirnya dari yang beberapa nominasi pada akhirnya yang menang Mas Bia yang akan cerita. Oke, monggo Mas Bia. Selamat malam semuanya. Udah siap Mas Bia ya? Oh, iya. Udah. Sorry aku terlambat. Ya dibuka aja Mas, fotonya Dead Pixel. Oh yang tadi. Nah, Oke. Bentar. ini juara pertama toh ya? Ya. Ini ya. Ya sudah, ya Mas. Oke. Nah, jadi kenapa lalu foto ini jadi juara? Kita kembali bahwa jadi ketika semuanya udah menuju maksimum, lalu poin-poin dalam syarat lomba itu lebih menentukan gitu, bahwa kita di syarat lomba itu kan mencari foto yang ada di rumah atau di sekitar rumah. Nah, foto ini lebih memenuhi syarat karena ini merupakan anggota keluarga. Tapi di luar semua teori foto story, di luar semua teori fotografi, di luar semua teori-teori, akhirnya fotografi itu kembali kepada bahwa fotografi itu sebuah bentuk seni. Bahwa teori-teori itu hanya membawa kita kepada panduan-panduan yang berlaku. Tetapi ketika dia dilepaskan, kita balik lagi pada fotografi itu sebuah bentuk seni. Gitu. Jadi kalau buat saya, kenapa lalu foto ini sangat layak jadi juara? Karena foto ini mewakili ada banyak sekali emosi, ada banyak sekali bentuk-bentuk yang tidak terduga. Apa bentuk emosi yang berbeda? Seperti frame awan sangat kontradiktif dengan frame ketika anaknya berlompat-lompat. Yang satu mendung, kelabu, yang satu lagi bahagia. Gitu. Hujan di frame bawah itu menunjukkan kelabu, tapi lalu hujan-hujan itu dipakai sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Satu lagi foto webinar, di foto gelap, suram, lalu kontradiktif dengan foto ibu
memberi makan anaknya. Jadi semua teori-teori itu hanya membawa panduan-panduan. Pada akhirnya ketika dia dilepaskan, lalu bentuk seni itu menjadi salah satu hal yang kuat pada sebuah cerita fotografis. Ini yang tidak ada di dalam teori-teori itu, gitu. Ini yang harus dikembangkan oleh fotografernya sendiri. Bentuk teori foto story, teori memotret itu semua hanya panduan. Tetapi mix dari itu semuanya, lalu teori itu dilepaskan begitu aja, gitu. Menjadi sebuah bentuk yang tak terduga, yang mengadu-adu emosi, kalau buat saya, dan satu frame dan frame lainnya itu terikatnya begitu kuat, bahwa kita nggak perlu lagi cerita bahwa ini sebuah family, itu ditampilkan depth pixel dengan smart, dengan tulisan permainan home family, gitu. Dan keterkaitan satu sama lainnya ini yang tidak dipunyai oleh peserta lain. Gitu kira-kira dari saya. Oke, siap. Mas Joni, ada pertanyaan nih dari teman-teman nih, dari Mas Iwan Rusli. Bisa share settingan flash-nya nggak Om Joni? Waduh, bentar, saya unmute dulu. Tapi Om Iwan Rusli ini kepo caranya gimana membuat foto seperti yang di Mas Joni dapatkan dengan flash bawaan, cover exposure kan jatuhnya. Iya, jatuh. Ada Om Kris Tuarisa di sini. Halo, selamat malam Om Kris. Silakan Mas Joni. Iya. Makasih Bang Iwan Rusli buat pertanyaannya. Waktu itu sih saya setting agak-agak lupa juga nih, karena nggak saya pindahin ke laptop. Okay. Jadi memang di situ dibuat modenya TTL, jadi dia bisa dibuat manual flashnya. Gitu. Nah itu settingannya juga awalnya saya juga bingung tuh pas pakai EF8 itu tuh caranya gimana. Saya sempat cari-cari juga, kagok juga. Sampai akhirnya nemuin juga. Nah itu tes dulu sih awalnya. Oh ini dapetnya jadinya seperti ini, pasti settingan ini dapetnya seperti ini. Jadi memang dari semua foto yang pakai flash ini memang beberapa kali melakukan uji coba sih. Ada yang pakai slow shutter juga. Ya. Ada juga yang pakai kalau yang anak-anak lagi mandi itu dia pakai bukaannya agak lebar ya, jadi setengahnya agak lebih gelap dan di atasnya agak lebih terang. Oke. Untuk settingannya saya lupa karena belum sempat lihat lagi. Tapi kemungkinan besar sih manual ya? Ya semuanya manual. Oke, siap. Jadi settingnya itu manual di dalam body, karena kan yang dipakai flash sebenarnya itu adalah flash bawaan, flash dari bawaan paket pembelian. Jadi bukan flash eksternal ataupun third party brand ya istilahnya Mas Joni ya. Jadi memang settingannya gampang, tinggal di set di dalam body aja, dan kemungkinan besar sih powernya dibuat kenceng sama Mas Joni sih ini yang di foto anak kecil yang terpilih di awal gitu, dibuat full power ya. Iya, dibuat Joni, full. Ya? Jadi mungkin kenapa makanya dapat partikel airnya juga yang lagi jatuh gitu.
Jadi nge-freeze seperti virus yang diinterpretasikan oleh Pak Degatu, begitu. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain. Kalau enggak, mari kita lanjutkan. Selamat atas hadiahnya, Mas Joni. Semoga bisa berkarya lebih lagi. Terima kasih Om Obed. Dengan kameranya. Oke. Aku Mungkin masih Mas Bia ada mau pertanyaan lagi menambahkan? buat Mas Joni. Aku masih Ya, ada Pak Degatu. pertanyaan buat Mas Joni. Pertanyaannya dari Pak D nih, bahaya. Ini yang ngebody ngedit foto, ngedit dalam arti milih foto. Itu siapa Mas? Sendiri atau ada badinya gitu? Atau Mas Bea? Dari semua foto sih itu saya pilih sendiri Pak Degatu. Jadi memang saya coba awalnya itu yang udah jadi itu tuh sebenarnya story-nya. Jadi story udah sempat kebikin kerangka berpikirnya seperti ini, terus juga saya juga sempat lihat-lihat beberapa referensi, juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman. Sebenarnya foto story itu kayak gimana, angle-nya apa aja yang diambil. Nah itu saya coba mulai merangkai itu kerangka berpikirnya sama story-nya juga Pak Degatu. Oke. Ya. Jadi bukan Mas Bea ya. Waktu itu sempat tanya ke Mas Bea sih. Jadi Mas Bea boleh nggak saya ngembangin dari foto yang pertama? Boleh, nggak apa-apa. Terus juga boleh nggak kalau misalkan saya ada di dalam frame tersebut. Jadi mungkin saya bakal foto pakai remote. Boleh, nggak apa-apa katanya. Oh ya udah. Akhirnya dari situ saya mulai coba. Siap. Jadi buat teman-teman yang lain ya, saya nggak tahu bener nggak yang diceritakan Mas Joni, tapi kalau dari cerita kalau dari ceritanya itu bahwa mungkin foto story ini benar-benar artinya Joni bukan fotografer yang sudah buat foto cerita. Jadi benar-benar membuat cerita itu storyline, storyboard, membuat narasi dulu baru ngedit foto, itu benar-benar textbook seperti apa yang didapatkan ketika dari 2 kali workshop itu. Ini nggak tahu bener atau enggak loh ya, tapi dari ceritanya tadi dia seperti itu. Artinya buat yang lain teman-teman ya, sebenarnya momentum lomba seperti ini ternyata bisa juga dijadikan ajang untuk sekaligus belajar, dan itu dilakukan Mas Joni ya, dari fotonya 15 besar itu masuk terakhir justru di pembuatan story-nya itu karena seriusnya, super serius tadi kan, dari ceritanya sangat serius dan sangat detail, pada akhirnya dapat juga gitu kan. Itu sih mungkin kalau saya closing remark untuk ceritanya Mas Joni seperti itu. Mas Bia mungkin ada, monggo sebelum kita lanjutkan ke gambar ke yang juara 2 kali ya. Iya. Terima kasih Mas Gatu. Selamat juga buat Mas Joni. Aku belum mengucapkan selamat. Iya, jadi aku memberlakukan pada semua peserta, boleh tanya kan sesuai dengan kesepakatan waktu itu. Jadi tanya apa aja, pasti aku akan jawab. Tapi nggak ada sama sekali arahan, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, enggak. Karena ya itu harus ide peserta begitu. Sama teman-teman yang lain juga ada yang nanya ini, nanya itu, ada yang WhatsApp, ada yang lewat Instagram message gitu. Semua berlaku sama. Tapi balik lagi, terlepas dari semua aturan gitu, sesungguhnya ide peserta sendiri yang membawa dia mengarah ke situ. Kayak Mas Joni tadi, boleh nggak aku ada dalam frame? Oh ya, boleh. Kalau buat aku sih sah-sah aja. Dan dalam foto jurnalistik pun sah-sah aja. Apalagi foto berbentuk bebas, sah-sah aja untuk diri sendiri ada di dalam foto gitu. Yang paling menarik adalah
dalam fotonya Joni ini frame-frame-nya itu bertaut satu sama lain yang sehingga kalau foto salah satu frame itu hilang, dia seperti puzzle yang kehilangan satu koin gitu. Ini Joni benar-benar memanfaatkan 10 frame menjadi 10 emosi yang satu sama lain itu saling bertaut. Yang kalau misalnya dibuang salah satu, lalu ceritanya menjadi tidak lengkap. Gitu. Itu yang lalu membuat aku sangat yakin bahwa foto ini harus menjadi juara satu. Walaupun ketika foto Joni itu masuk dalam finalis, lalu aku bertanya-tanya, foto ini akan dikembangkan kemana seandainya dia membuat foto ini untuk menjadi sebuah cerita, gitu. Dan ternyata ya udah terjawab oleh kita semua, gitu. Oke, itu aja, Mas Gatu, Opet. Ya. Tapi sebenarnya gue juga bingung antara juara 1. Tadi gue juga sempat ngobrol sama Mas Gatu. Juara 1 sama juara 2 tuh bingung menentukannya, karena sebenarnya yang diincar itu X70-nya, tapi posisinya kita mengatakan juara 2. Jadi orang tuh memperebutkan juara 2-nya, bukan juara 1-nya ya kita. Karena hadiahnya ya. Iya benar. Lomba yang aneh. Lomba yang aneh. Oke Mas Joni, terima kasih banyak. Semoga kedepannya Mas Joni bisa berkarya, bisa bikin story-story lagi. Jadi terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Merdeka dari Pandemi. Oke? Terima kasih banyak Mas Dea. Oke, berarti kita lanjut lagi ke Endra Prakorso. Adakah di sini orangnya mungkin bisa raise hand? Karena saya cek dari tadi belum ada namanya Endra Prakorso. Kalau yang ini sih udah masuk tadi. Mas Endra mungkin ada di sini atau chat? Atau mau kita lanjut ke Mas Andri Nugroho dulu? Mas Endra belum ada ya? Belum ada sepertinya. Waduh. Ada yang raise hand nggak? Nggak ada. Fotonya menarik. Iya. Tapi sudah di ini, Bet? Sudah di call? Sudah. Oh. Katanya mau hadir juga? Iya. Oke. Belum Coba ada kita ya? lanjut ke Mas Andri dulu kali ya. Oke, Mas Andri dulu deh. Oke. Mas Andri. Nah, ini Mas Andri benar ya? Mas Andri, selamat malam. Ada Mas Andri. Udah lagi. Sebentar, lagi perjalanan pulang ini. Bentar. Oh, lagi perjalanan pulang. Oke. Bentar ya, Mas. bentar lagi nyampe. Ya. Oke, siap. Ya udah, kita bahas foto satunya dulu aja. Oke, berarti yang nomor 2 ya, yang Endra. Sebentar. Saya karena orangnya nggak ada, tapi kita bahas aja. Jadi biar teman-teman di sini juga belajar. Oke. Yang juara 2 itu secara visual ya beda, tapi cara berceritanya nggak biasa, dan kayaknya sudah sering bercerita dengan cara yang berbeda gitu. Iya, kalau lihat dari akun Instagramnya sih kayaknya sering bercerita, benar. Iya. Oke, Bet, di-share dulu deh. Karena kan itu pakai dipik kalau nggak salah ya, dia pakai dipik. Iya. Ini sesuai urutan dan sana ya? Belum, enggak sesuai. Ini foto covernya kan? Oh, foto covernya rumahnya dia dibikin pakai
apa ya, suasana kayak suasana ungu atau merah gitu. Mungkin Merah, VR. Kalau di VR atau enggak nih? Kalau di digital main white balance kali ya. White balance-nya dinaikkan gitu ya. Iya, mirip-mirip VR gitu ya. Kayak gitu. Jadi tapi dia memang wartawan sih ya. Jadi wartawan tapi ya beliau menceritakan dirinya sendiri, rumahnya dan ibunya kalau nggak salah itu ya. Dan ketakutan terhadap dirinya sendiri kalau pulang itu membawa virus. Karena dia liputan yang berisiko. Kayaknya ini cocoknya Mas Bia deh yang membuka cerita ini. Nah, silakan Mas Bia. Karena ini ceritanya yang dari siapa namanya ini si Hendra Prakorso. Nah, iya, jadi kita cari namanya nih. Jadi menariknya cerita ini adalah dia membuat dua sisi cerita. Yang satu tentang pekerjaan dia yang berhubungan dengan orang banyak, lalu kekhawatiran yang selalu dibawa pulang. Nah, dibikin diptik kekhawatiran yang selalu dibawa pulang itu lalu dimainkan warnanya. Jadi genta ya, apa sih? Warna apa sih ini? Ya kemagenta-magentaan itu ya. Ya magenta, ya. Warna inilah yang warna khawatir, warna was-was. Iya. Warna ini kan warna yang membuat orang ketika melihat itu selalu punya curiosity tinggi, kekhawatiran yang lebih tinggi gitu. Nah, diptiknya itu colornya tampil biasa ketika ada di lapangan, tetapi menjadi magenta ketika dia pulang gitu. Dan dibikin diptik di semua foto, jadi ada garis tegas antara kekhawatiran ketika di dalam rumah karena di rumah ada ibunya gitu. Tetapi ketika keluar rumah ya dia harus keluar rumah bekerja seperti biasa. Benang merahnya jelas, berceritanya jelas. Hanya diambil diptik yang satu lalu normal, yang satu menjadi sebuah bentuk kekhawatiran ketika dia pulang. Garis batasnya simple, sebetulnya ceritanya simple dan pembagiannya juga simple gitu. Lalu ini mengalahkan saingan-saingan lain, ada yang bercerita tentang rumah penampungan itu ya udah habis karena ini mengambil dua sisi di dalam rumah dan sisi di luar rumah secara bersamaan. Ya. Gitu. Jadi kalau yang gue tangkap sih sebenarnya yang diceritakan sama Mas Hendra ini jadi beliau ini membuat warna magenta itu untuk menceritakan dirinya dia yang mewakili ya. Karena kalau kita lihat dari Instagram itu yang cover dan foto terakhir itu full satu frame doang. Satu frame ya. Sama foto rumah. Ya, yang di tengah. Betul, yang di tengah-tengah itu adalah dua frame seperti ini nih, gitu. Jadi yang satu memang menceritakan tentang si COVID itu dan perkembangannya. Kemudian di satu sisi lainnya itu dia menceritakan diri dia dan keluarganya gitu sih. Jadi kayak ini misalkan virus COVID, jadi dia memang virus COVID itu berbahaya, dia mau nggak mau kelar bertugas harus mandi, bersih badan gitu. Ya, dan tugasnya dia itu membuat liputan tentang COVID yang betul. Itu sangat berisiko dan sangat menakutkan ketika dia pulang ke rumah gitu kan. Iya. Itu kan nah, rata-rata ini semuanya. Ini sih frame yang paling menarik menurut saya. Jadi
makan pun kalau biasanya orang makan malam di mana namanya di rumah namanya sama orang tua ya kan pasti harus satu meja. Dia rela istilahnya memisahkan diri sementara untuk tidak makan sama orang tuanya karena mungkin ketakutan yang dia miliki kan untuk nanti siapa tahu jadi menularkan virus ke ini ibunya, ada Mas gitu. Andri Nugroho ada tuh. Ada udah ready Oke. katanya. Gitu. Oh, Jadi ini adalah pemenang kedua ya. Ini foto terakhir. Saya info tadi. Nah, capaiannya. Perjuangan seorang jurnalis ya Mas Bea ya. Ini yang pilih siapa? Mas Bea atau ini? ya dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena ini beda. Iya, kayaknya waktu penilaian itu pemilihan kita solid. Iya. Iya benar. Ah. Yang pas 15 awal itu yang lumayan ini sih. Iya. Oke. Ini Mas Andri sudah masuk. Nah, Mas Andri ini adalah satu orang yang memaksa kita untuk menambahkan hadiah. Buat teman-teman, mungkin buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan itu ya. silakan ditulis Silakan. di kolom chat ya. Tanya kolom komentar ya. Ya kan ini Mana Mas Andri? diskusi Diskusi terbuka. Ya, kita saling diskusi, saling ngobrol dan apa ya? Ya belajar bareng lah. Bareng, betul. Nah, selamat malam Mas Andri. Selamat malam, Mas. Malam, waduh baru balik kerja ya Mas. Baru balik hunting, Mas. Oh, baru balik hunting. Waduh. Iya, Kita Mas Andri pemburu. posisi di mana? Saya ada di Solo, Mas, di rumah. Oh, waduh orang Solo. Tetanggaan sama Pak Bea nanti bentar lagi Pak Bea mau jadi keluarga. Iye. Handeng di Mas, Solo handengnya di Mas. Ini tadi di Keraton, Mas. Oh, Keraton. Ada acara? Tutupan Suro tadi, Mas. Oh, tutupan Suro. Tutupan Iya. Suro kirap juga nih? Enggak. Selama pandemi ini tidak ada kirap. Jadi cuman sebatas di depan keraton sama di Masjid Agung saja. Oh, di Sangga Buana apa jenenge? Menar. Bukan, di Sitinggil, Mas. Di Sitinggilnya. Sitinggil seberangnya. Biasanya kalau di Solo kan satu suro itu dulu tiktokan antara Mangkunegaran sama Kasunanan. Kalau dulu malam satu. Mangkunegaran itu sore, kalau Kasunanan kebetulan malam. rumah saya masih di komplek keraton, Mas. Jadi Keratonan. ya, saya masih di dalam komplek keraton. Siap. Berarti sak terah sama Mas Wibowo Raharjo ya. kan jurusan keraton juga aslinya ya. Iya, aslinya tetanggaan, Mas. Dulunya tetangga. Siap. Siap. Ini yang nanya aku atau Kobe dulu nih? Kobe dulu deh. Jangan langsung aja. Kenapa saya harus? Berarti ini ceritanya Mas Andri, ceritanya ini juga diambil di di area Rumah dan Magersari keluarga itu ya? Di area Ya, Magersari itu. Iya, betul. Jadi ini cerita ini rumahnya itu persis sebelah rumah saya. Mbah Tarno itu persis rumah sebelah saya. Jadi dempet rumahnya. Tetangga. Sama-sama Iya, di Jeron Benteng berarti ya? Iya, betul, sama Jeron Benteng. Oke. Boleh diceritakan Mas, ini biar teman-teman tahu gitu. Kenapa kalau di story-nya memang sudah ditulis ya. Story-nya sudah Iya. ditulis, teman behind the scene mengapa Mas Andri kok tiba-tiba pengen menceritakan Mbah Tarno, kondisinya seperti itu, terus bagaimana komunikasinya gitu kan. Dan selanjutnya. Atau Iya. pakai lomba nanti kalau dapat hadiahnya dipotong jadi 2 misalnya. Enggak diceritakan Mas. Ya. Jadi ini kebiasaan Mbah Tarno itu kalau pagi memang di sebelah jendela itu selalu berjemur, Mas. Biasanya itu berjemurnya itu ada beberapa, Mas. Ada tetangga saya yang sepuh-sepuh itu bukan hanya Mbah Tarno. Biasanya ada Eyang Bibi juga di situ dan ada beberapa kucing yang ikut berjemur di situ lah. Kebetulan saat itu yang saya jebret pertama kali itu Mbah Tarno sama cucunya yang namanya Vino. Nah, akhirnya saya mengangkat tema Mbah Tarno ini yang jelas-jelas saya
setiap hari secara emosional saya kenal dekat, makanya secara personal saya motretnya itu enak, Mas. Jadi saya udah, jadi sampai motret yang terakhir itu tutupan foto saya itu malam itu pas beliaunya juga sholat maghrib itu. Jadi saya tidak memaksakan untuk motret nyeting gini-gini. Jadi benar-benar saya potret apa adanya itu, karena saya belum pernah bikin foto story. Jadi ya saya nulis dulu seperti yang diarahkan Mas Bia dan Mas Gartu. Jadi saya tulis dari sisi penulisan itu saya bisa menyimpulkan gambarnya nanti seperti ini. Tapi saya di luar itu saya motretnya banyak sih. Ya. Maksudnya cadangan kalau ini tidak perlu gini-gini. Jadilah ini kebetulan yang pertama ini foto ini kebetulan pas ada penyemprotan apa itu? Vaksinasi. Sebenarnya dia sudah lewat, terus saya arahkan, Mas, mbok tolong kowe rada rene sik, Mas, urung tak foto. Sebenarnya saya bangun tidur telat ini. Saya telat sebenarnya nih, Mas, bangun tidur ini. Terus Mbak Tarno tak kon suruh muncul di jendelanya lagi. Mbah, muncul di jendela lagi, Mbah. Seperti itu, Mas, kurang lebihnya, Mas. Oke, jadi sama ya pada akhirnya ini tetangga benar-benar mepet ya. Tetangga mepet ya. Mepet. Tetangga mepet. Jadi buat teman-teman ini salah satu sebenarnya mungkin kalau kenapa ini kemarin muncul sebenarnya perdebatannya itu perdebatan pesan sih sebenarnya. Pesan yang ingin disampaikan Mas Andri di dalam ceritanya gitu. Jadi karena kalau secara mungkin sebentar saya sharing ya, Bet ya. Oh, boleh. Siap, Bos. Biar kelihatan ya. Oke, Bos. Ya, saya share screen. Kalau dilihat dari story-nya Mas Andri itu sedikit berbeda dengan dengan susunannya yang punyanya Mas Joni tadi ya. Menarik sebenarnya cara misalkan dari foto kedua, ketiga, keempat itu kan sama kayak storyboard sebuah film, sebuah video atau sebuah cerita gitu, dari wide kemudian medium close up, kemudian extreme close up kayak gitu ya. Jadi kayak dekat gitu. Tetapi ada beberapa hal yang kalau kita baca ceritanya sebenarnya butuh gambar tambahan gitu. Foto terakhir itu menyentuh, tapi sebenarnya seharusnya masih kurang beberapa gambar lagi. Ya, misalkan ketika kan ini salah satu yang menyentuh dalam ceritanya itu Mbah Tarno ini kan ditinggal istrinya. Istrinya itu meninggal duluan ya. Istrinya meninggal duluan kena COVID. Nah, ini di visual gambar belum tervisualisasikan. Belum tervisualisasikan. Itu sebenarnya itu bisa menjadi salah satu awal cerita yang lebih kuat lagi, karena justru ceritanya itu bermula dari situ gitu. Tetapi ya secara visual menarik ya, meskipun kalau secara kelengkapan visual cerita harusnya masih bisa ditambahkan. Tetapi sekali lagi ya, ini bukan juara 3 tapi ini juara favorit yang juara dadakan ya yang lebih istilahnya lebih ditekankan dari sisi pesan ceritanya, bahwa Mbah Tarno ini sudah tua, sudah sepuh, istrinya meninggal karena COVID, dan dia masih punya anak dan punya cucu, dan untuk itulah dia masih semangat untuk hidup gitu loh. Dia masih semangat untuk hidup, dia tetap protokol, pakai masker, minum jamu, minum madu gitu, karena ya itu tadi dia menganggap bahwa ya sisa hidup saya harus tetap hidup karena saya masih punya anak dan masih punya cucu, dan saya tetap harus semangat untuk itu dan mematuhi protokol yang ada seperti itu. Jadi mungkin cerita dan pesan ceritanya ini yang wah ini kayaknya asik ini kalau diceritakan kembali atau pada akhirnya munculnya jadi bukan juara 3, enggak ada juara 3. Ya udah ini favorit ini sebenarnya dari sisi cerita itu gitu. Mungkin Mas Bia boleh menambahkan, Mas Bia. Jadi sebelum Mas Bia cerita kali ya. Nah,
Kenapa kita mungkin setuju sama ada juara favorit? Karena memang di awal tagline kita Merdeka dari Pandemi itu kita juga gembar-gembor di awal jelasin ke semua peserta yang mau ikutan itu fotonya dan ceritanya itu harus memberikan dampak positif gitu atau memberikan berita positif. Jadi kenapa makanya Mas Andri Nugroho ini menjadi salah satu yang mendapatkan hadiah tambahan istilahnya gitu. Karena kita pengen ada cerita yang bakalan berdampak positif dari foto challenge yang kita adakan gitu. Oke, jadi saya cuma nambahi Mas Gatu dan Obed. Aku personal setuju ini jadi, ya saya dan Mas Gatu mendesak Obed untuk menyediakan hadiah tambahan Iya. untuk Andri Nugroho. Jadi gini, ini kan kelas bedah online. Kita bicara soal komposisi dan cerita. Betul. Gitu. Kita membentuk cerita. Nah, setiap foto itu harus komposisinya ya untuk memudahkan gitu. Harus masuk dalam kaidah-kaidah fotografi. Nah, yang di luar dugaan adalah juara pertama itu cara berceritanya sangat personal, tetapi eksekusinya kalau buat saya outstanding. Yang kedua, cara berceritanya personal, eksekusinya juga outstanding. Nah, saya pribadi butuh sebuah juara gitu, yang dia juara tetapi berangkat dari kaidah menyusun cerita secara standar gitu. Jadi mau dibilang ini buat saya mau juara 3 saya juga nggak masalah, favorit juga nggak masalah, tapi ini menjadi sebuah batu loncatan. Begini loh bikin cerita standar itu seperti apa yang dilakukan Andri begitu. Jadi ini seperti sebuah step, atau kalau buat saya juara favorit boleh, kalau buat saya juara ketiga juga boleh. Ini loh, gini loh cara bikin cerita gitu, secara standar gitu. Foto-fotonya memenuhi kaidah, frame-frame-nya memenuhi kaidah, seperti teori bahwa ada establish moment, medium sampai detail, lalu ceritanya berjalan sempurna menceritakan seseorang, dan aku juga setuju seharusnya ada cerita tentang istrinya Mbah Tarno ini. Nah ini standar gitu. Kalau buat teman-teman lain mau belajar secara baik dan benar ya masuk Mas Andri dulu. Nah, lalu ketika cara bercerita seperti Andri ini udah mafhum, ketika butuh sesuatu one step ahead gitu, ya juara kedua. Dipik, tetapi dengan penampilan yang berbeda. Nah, one step ahead setelah juara kedua ya juara 1. Sesuatu yang lebih sulit karena diambil hanya di rumah, tetapi mencampur adukan emosi secara baik dan benar gitu. Jadi kalau Mas Andri ini tidak kita push menjadi juara, agak susah menceritakan kenapa ada juara kedua, kenapa ada juara 1 gitu. Jadi mau nggak mau, pokoknya nggak tahu caranya gimana, Fuji Shop harus menyediakan 1 hadiah untuk Andri gitu, supaya lalu
ada sebuah tingkatan yang terlihat antara juara 3, juara 2, dan juara 1. Kalau juara 3 ini nggak ada, agak susah untuk masuknya. Gitu. Oke. Bahwa begini loh bikin cerita basic yang baik dan benar. Seperti Andri cerita bahwa dia bikin cerita dulu, lalu dia memilih ini visualnya ini visualnya ini visualnya ini. Bahwa membuat foto cerita itu gampang. Dia berangkat dari Andri. Kalau kita lalu naik ke dalam ke juara 3, ke juara 2 atau juara 1 langsung, itu pintunya agak susah kalau nggak ada Andri. Gitu. Saya kira begitu. Oke. Sedap. Itu Pak Obed. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mas Andri Nugroho, atau Mas Andri mungkin bisa mau cerita sedikit gimana kesan pesannya dipaksa untuk sebelumnya kan kalau saya kepoin Instagramnya Mas Andri jarang lah, hampir ini pertama kali membuat foto story Mas Andri atau gimana? Iya, baru pertama kali nih Mas. Pertama kali ya. Nah, makanya, boleh diceritain nggak gimana? Ya makanya begitu. Bingung nggak? Bingung sekali Mas. Bingung sekali. Jadi saya benar-benar dari awal itu yang saya buat itu ya benar apa yang disampaikan Mas Gardu sama Mas Bea, bahwa kita harus nulis dulu, buat cerita dulu. Jadi saya benar-benar runut seperti itu. Jadi sampai akhirnya saya kesulitan di itu, yang tadi yang dikritisi itu saya setuju sekali tentang foto kok nggak ada yang pas waktu meninggalnya itu. Jadi kemarin tuh saya bedah-bedah di rumahnya Mbah Tarno itu karena pas waktu pandemi Mas ya, jadi meninggalnya itu semua serba protokol dan tidak ada yang mendokumentasikan. Jadi saya bingung cari ini gimana untuk ngisi frame-nya pas waktu menceritakan kehilangan istrinya istri beliau ya. Nah, jadi saya bingung sekali kemarin itu, sudah putus asa, caranya gimana. Makanya sebenarnya ada fotonya itu Mas, foto hitam putih yang di dinding di atasnya Mbak. Nah, itu dia. Ya seharusnya yang saya angkat itu, kemarin saya itu lupa nggak ngangkat itu. Kemarin itu sebenarnya kepikirannya gini, saya pengen Mbah Tarno pegang foto istrinya itu, yang saya sebenarnya pengen foto itu. Tapi kok saya pikir kok itu nanti jadinya kok kayak portrait lagi. Karena terlalu basic tentang foto story, jadi makanya itu nggak saya masukkan. Iya. Oh, I see, gitu. Jadi sekarang kedepannya udah bisa bikin foto story, Mas Andri. Ya, mudah-mudahan, Mas. Mudah-mudahan ya. Tapi mungkin dari awal ini. Yes. Tapi mungkin sebenarnya di saat bikin foto story yang Mas Andri bikin nih, itu sebenarnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nggak? Yang mungkin nih kalau masih ada kesempatan kan, ada Mas Bea, ada Mas Gatu juga yang mau ditanyakan. Mungkin ada kebingungan atau pertanyaan nggak yang ada di Mas Andri belum tersampaikan atau pengen ditanyakan lah, Mas Bea ataupun ke Pak Gatu. Sebenarnya gini Mas, yang paling sulit itu adalah pemilihan sebuah foto atau penempatan sebuah frame itu ada di posisi di mana Mas. Makanya saya di awal itu saya nulis ceritanya dulu, karena saya awal foto story saya nulis ceritanya dulu, baru saya bisa menempatkan frame-frame-nya. Nah, yang saya mau tanyakan itu penempatan frame-nya itu lah Mas, cara penempatan frame-nya. Oke. Kalau sudah terbiasa dengan foto story, mungkin kan tidak membuat cerita dulu, tapi kan langsung eksekusi fotonya kan. Nah itu ya yang bikin saya bingung penempatannya frame-frame-nya itu nanti. Oke, siap. Nah, Mas Bea, secara basic nih, ini pertanyaan dari Mas Andri dan mungkin bisa mencerahkan teman-teman yang lain yang ikutan di Bedah Online ke-42 kali ini. Gimana sih caranya Mas B untuk kita bisa menentukan frame ini itu cocok sebagai frame foto pembuka, atau ini bisa dijadikan foto di tengah-tengah, atau foto ini harusnya ada di bagian penutup. Mungkin secara textbook gitu itu ada ilmunya atau bagaimana, itu bisa dijelaskan Mas Bea Wiharta. Oke.
Jadi gini, ini the whole story kan soal COVID. Ya. Cuman Mas Andri memilih cerita tentang, jadi tulisan dia itu di paragraf pertama itu kayak paragraf pembuka. Terus paragraf kedua langsung bilang bahwa tetanggaku persis sebelah rumah namanya Mbah Tarno. Sekitar 7 bulan lalu harus kehilangan istri tercintanya. Gitu. Nah, kalau merujuk kepada ceritanya gitu. Foto pertama seharusnya yang dipakai adalah yang Mbah Tarno memakai masker. I see. Itu di foto pertama, gitu. Jadi pembuka tentang COVID, penularan virus itu langsung berbicara, langsung bersambungan dengan cerita pertama. Gitu. Orang langsung tahu bahwa kita masuk ke dalam zaman COVID. Sekaligus masuk langsung ke dalam paragraf kedua, Mbah Tarnonya itu, gitu. Sosok yang Itu diceritakan ya? Sosok yang diceritakan. Iya. Jadi jangan langsung yang Mbah Tarno ada orang menyemprot, gitu. Dan bagaimana Andri memotret Mbah Tarno memakai masker, itu sudah bener banget, gitu. Sudah bener banget, sangat eye-catching, sebagai foto portret dia outstanding, gitu. Nggak ada distraksi kanan kiri, kayak gitu. Oke, mungkin yang lain teman-teman kalau ada yang mau di itu lalu dalamnya bisa dibolak-balik. Dan sebetulnya frame terakhir seharusnya kalau ada foto Mbah Tarno berdua sama istrinya dalam bentuk hitam putih, nah itu jadi foto terakhir. Jadi yang pertama foto Mbah Tarno potret pasang masker, yang terakhir adalah foto Mbah Tarno sama istrinya, gitu. Jadi dia dua foto ini seperti jangkar depan, jangkar belakang. Anchor lah ya. Iya. Nah, lalu foto cucunya, foto dia kesehariannya beliau, itu kita bisa mix. Bisa bolak-balik, gitu. Ya. Oke. Dari Pak Degatu, kalau dari Pak Degatu, menurut Pak Degatu nih, dalam membuat story itu bagaimana sih caranya menentukan foto awal itu seperti apa, tengah-tengah itu seperti apa, dan terakhir foto penutup itu seperti apa? Sebenarnya kalau kalau di lomba itu kan justru kita membuat bagaimana agar foto kita berbeda. Tapi kalau kita ngomong ke teknik membuat foto story sendiri, kalau mau memakai guidance yang ada, misalkan kayak standar National Geographic, standar Life, itu kan ada gitu kan. Itu kan ada. Kita bisa pakai guidance itu. Artinya kalau kita pakai guidance yang punyanya National Geographic, ada foto pembuka atau establishing shoot, ada detail, ada potret, ada interaksi, kemudian ada closing kayak gitu kan. Itu ya cerita kita aman. Seperti yang dilakukan Mas Andri ya. Seperti yang dilakukan Mas Andri. Jadi cara-cara bercerita secara deskriptif gitu. Tapi sebenarnya kalau di lomba kita hanya bergerak di titik itu saja, ya kita bisa bercerita. Cerita kita mungkin menyentuh tergantung kekuatan ceritanya itu sendiri gitu kan. Bagaimana kekuatan cerita kemudian nanti dimunculkan dalam bentuk visual gambar dengan komposisi, dengan alur yang enak, misalkan seperti yang dilakukan Mas Andri itu kan, dari frame kedua, ketiga, keempat gitu kan. Itu langsung tek
tek gitu kan, deket itu kan satu, kemudian termasuk yang terakhir sholat itu kan satu hal yang jadi satu penutup yang mungkin memandang ke depan ya gitu. Itu kan cara bercerita deskriptif. Tapi yang dilakukan yang juara 2 dan juara 1 tadi Mas Joni itu, dia sudah bermain-main di teknik cara bertutur yang tidak mainstream gitu loh, bolak-balik kayak gitu kan. Kan gini, kalau kita bercerita itu atau nonton film itu kan ada tipikal ini alur-alur India, alur-alur sinetron, alur-alur film-film Eropa, alur-alur Hollywood gitu kan, itu kan ada style-stylenya gitu. Ada yang misalkan selalu dengan kayak masuk kayak kita masuk cerita itu harus dari yang wide dulu, baru kemudian masuk gitu kan, mendekat gitu kan. Tapi ada juga yang misalkan gaya-gaya yang misalkan kayak kayak Forrest Gump ya. Forrest Gump itu kan justru dia bercerita dari cerita terakhirnya baru kemudian flashback gitu kan. Itu kan cara bertutur yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah kita memperkaya dengan cara bertutur ya. Cara bertutur seperti tadi yang dipakai Mas siapa yang juara 2 itu kan dia pakai diptik. Hendra. Hendra pakai diptik itu kan salah satu teknik juga ya, diptik dan lain-lain. Nah, itu kalau sudah kita berangkat bukan hanya sampai ke standar bercerita ya, standar foto cerita ala NG ala live, tapi kita sudah masuk ke istilahnya pengayaan cara bercerita. Itu nggak terbatas itu cara bercerita dengan cara visualisasinya loh ya. Dan saya itu pernah gini, ini saya dulu tahun 2009 atau 2010 sorry, waktu kursus di foto jurnalistik Antara dulu itu saya nanya ke salah seorang guru. Ngajarin Mas Bea nggak? Ya salah seorang guru saya. Jadi nanya, bukan saya tapi itu orang lain pasti. Mas, boleh dong Mas nanya kan kalau Bang Oscar itu kan selalu dikasih, Bang aku mau belajar yang ini. Oh, kamu cari bukunya ini gitu. Nanya buku itu kan ke Bang. Nah, guru saya yang satunya itu saya tanya, Mas, boleh nggak Mas satu buku rekomendasi Mas untuk kita belajar yang favoritnya Mas itu sebut saja namanya ya Bea lah gitu. Yang bisa direkomendasikan kepada kita agar kita bisa belajar. Saya nggak pernah membaca buku foto. Saya sukanya membaca buku novel, buku cerita, buku, ya kayak gitu yang dicerita kayak gitu. Jangkrik ditanya serius jawabnya belagu bener gitu. Tapi ternyata justru itu saya pahami ketika aku belajar foto story. Kalau gitu bener apa yang dikata Mas Bea. Justru kalau kita dengan membaca novel, membaca buku cerita kayak gitu kan ya, itu otak kita itu dilatih membayangkan sesuatu secara visual, dan itu pengayaan yang luar biasa gitu kan. Membaca Lord of the Ring itu kan otak kita itu kemudian ketika kita membaca, kita itu sudah menciptakan ruang-ruang visualisasi untuk menyimpan cerita itu, dan itu salah satu imajinasi bagaimana kita membuat gambar yang sangat baik. Itu tangkapanku seperti itu. Meskipun kalau inget cara jawabnya dulu ya masih agak kesel aja. Istilahnya dengan membaca novel. Ada yang sakit hati. Kayak bukan aku yang jawab Mas itu Mas. Iya, mentornya banyak. Jadi ini jadi bisa jadi salah satu tips buat teman-teman semua, kalau gimana sih caranya kita mengasah imajinasi kita ya. Jadi kita banyak-banyak membaca novel gitu. Jadi daya imajinasi kita lebih terasah istilahnya gitu. Boleh dijelasin dikit nggak Mas B, itu gimana? Iya, itu tadi kalau Mas Gatu itu cuma mau menunjukkan kalau dia pernah belajar jurnalistik menyusun foto story kayak Andri ini udah berapa lama? Iya, udah berapa tahun yang lalu ketika di Antara itu. Iya kan? Iya, jadi gini. Ya. Teori yang diajarkan lalu yang diserap oleh Mas Andri
itu adalah teori baku. Dan sebetulnya semudah itu gitu. Nah, tetapi ketika teori itu udah selesai, lalu sebetulnya teori itu kan cuma buat pegangan aja. Ya, gitu. Nah, ketika kita udah paham, kita harus membebaskan diri sebetulnya dari teori-teori itu. Nah, panduannya apa? Ya, aku tapi nggak inget bilang sama Mas Gatu gitu. Ya udah lama. Iya, jadi gini. Kalian kan sama-sama tua. Sebetulnya yang harus dikembangkan itu adalah imajinasi, ya, gitu. Bagaimana mengembangkan imajinasi? Ya tergantung masing-masing orang akan berbeda. Kalau aku ya baca buku karya sastra, gitu. Buku novel. Berat lagi, Mas. Bukan, bener kan, Bet? Iya, benar. Berarti benar kata Mas Gatu tadi. Iya, karya sastra. Kenapa karya sastra? Karena karya sastra itu kalau mendeskripsikan sesuatu itu sangat detail. Karena deskripsinya detail, lalu kita bisa membentuk imajinasi apa yang dia ceritakan. Ya contohnya kalau pernah baca bukunya Pramudia tentang Blora misalnya, atau tentang Nyai Ontosoroh dalam bukunya Bumi Manusia. Dia menggambarkan Nyai Ontosoroh itu, lalu kita bisa membayangkan, walaupun nggak ada gambarnya di situ, kita bisa membayangkan dia itu cantik banget, tegas, yang karena cantik lalu dia diberistri oleh oleh pejabat penjajah kita Belanda, menjadi selirnya, gitu kan. Kita bisa membayangkan cantiknya dia, lalu betapa dia tegasnya karena terlalu banyak ditindas. Nyai Ontosoroh itu berubah menjadi sosok yang sangat tegas. Jadi kita bisa membayangkan gabungan raut muka antara cantik dan tegas, sekaligus lalu menjadi seorang pemberani, gitu. Itu deskripsinya banyak banget, berlembar-lembar cerita dari satu ke yang lainnya hanya untuk membentuk sosok Nyai Ontosoroh. Nah, bayangan imajiner itu dengan membaca, bayangan imajiner itu terbentuk. Nah, bayangan imajiner itulah yang lalu akan berkembang ketika kita memotret. Gitu. Dalam Blora, Pramudia Anantatur itu bercerita banyak hal hanya untuk bercerita betapa miskinnya Blora, betapa keringnya Blora, betapa sengsaranya orang hidup di sana. Gitu. Dari cerita yang banyak hal tentang detail tanahnya, tentang bagaimana orang-orang itu harus berjuang untuk bisa makan kayak gitu. Nah, imajinasi itu yang justru membentuk kita untuk menghasilkan imaji-imaji yang di luar teori-teori yang sudah dibagikan gitu. Nah, kalau nggak biasa baca nggak apa-apa. Imajinasi itu masih dikejar dengan mendengarkan lagu. Imajinasi itu masih dikejar dengan sering melihat film apapun, gitu. Tapi ya itu balik lagi ke orang yang mana yang dia lebih seneng, gitu. Ya. Dengan tidur di hutan, misalnya melihat bintang-bintang, mendengarkan jangkrik, mengerik, ya. Nah, itu sebetulnya sebuah pengkayaan pembentukan imajinasi. Nah, karena dulu ada seseorang yang tanya, ya aku jawab sesuai dengan caranya Mas Bea, istilahnya. Iya, membaca, cara belajarnya Mas Bea. Atau mendengarkan musik, gitu. Kalau orang suntuk lalu, gimana mengeluarkan suntuk itu? Coba dengarkan musik, dan hatimu akan ikut di musik itu. Nah, musik itu membentuk hati. Lalu musik itu bisa membentuk kita memilih adegan apa yang kita ingin di luar teori-teori itu, gitu.
Oke. Ya ini yang aku bilang sebetulnya harus dikeluarkan di sebuah workshop, bukan di online gini. Iya, iya. Iyalah. Aku workshop aja dijawab gitu dulu. Oke lah ya. Alright. Jadi itu ya tadi jawaban dari Mas Bea dan Mas Gatu, Mas Andri. Semoga Mas Andri Nugroho di Solo nanti ditunggu lagi karya-karya story-nya. Jangan lupa di tag bedah online. Siapa tahu terpilih lagi oleh Mas Bea untuk dibedah story-nya kan gitu. Kita perlu story-story yang menarik lagi dari Solo, dari manapun kalian berada. Terima kasih banyak Mas Andri. Selamat sekali lagi sudah memaksa kita untuk menambahkan hadiah. Jadi story-nya bagus, pesannya sampai meskipun ada kurangnya sedikit aja. Mungkin kalau ada fotonya Mbah siapa namanya? Mbah Tarno ya? Istrinya Mbah Tarno, mungkin bisa dapat kamera kemarin Mas Andri. Tapi nggak apa-apa. Jadi pelajaran mungkin nanti tahun depan atau 6 bulan lagi kita ngadain challenge foto challenge tadi, story challenge. Nanti Mas Andri bisa ikutan atau teman-teman yang lain juga bisa ikutan. Oke? Terima kasih banyak Mas Andri. Sehat-sehat selalu di Solo. Tetap berkarya, tetap jaga protokol kesehatan gitu. Jangan lupa vaksin juga ya. Terima kasih banyak. Oke. Kira-kira teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhiri bedah online kali ini karena karena sudah tiga-tiganya kan. Karena Endra tadi juga akhirnya menjapri kita info kalau beliau lagi bertugas gitu. Ya, namanya jurnalis ya. Aku ingin tanya dong. Ya. Andri, kamu kerjanya apa, Andri? Nah, iya. Kalau Mas Joni kan ini tadi udah disebut saya lagi. Nah, silakan. Kita minta voucher aja kalau Mas Joni. Oh iya, Mas Joni kita minta voucher. Mas Andri. Saya teknisi PABX, Mas Bia. Teknisi apa? PABX telepon. Oh, Emang masih ada yang pakai PABX sekarang? Masih kalau di Solo masih banyak PABX. Oke. Berlawanan PABX sekali. itu line telepon ya? Iya, semua berlawanan. Iya, Mas Joni juga. Itu extension gitu. Iya. Banget. Berarti fotografi adalah hobi. Gitu. Iya, hobi. Ya ikut udah, HSP kan Mas? Iya, ikut HSP Mas Gadu. Kita siap. satu grup ya. Oh iya, saya kamu satu bisa, grup, tapi kamu bisa itu dong pamer sama temenmu HSB dong. Wah, aku dapat. Pamerin sama Panji Vasco. Mas Panji. Dewa Moto ya. Oh, Nggak berani pamer. Enggak, Mas Panji udah ngumpulin barang rongsok sekarang, tapi yang mahal-mahal. Itu Mas Panji kerjaannya sekarang. Kalau kita sekarang ketuanya siapa Mas? HSB Mas? Masih David. Sebenarnya tahun ini kita pemilihan ketua, tapi karena pandemi kita belum. Masih David. Siap. Foto. Oh, ada pertanyaan kok. Ini ada pertanyaan, iya, dari Lina S. Mas Bea dan Mas Gatu, tolong cerita yang disampaikan dalam foto ambulans dan mobil sekolah kuning. Thanks. Oh, punya Endra. Bentar, gue ingat. Punya Endra kayaknya. Mobil sekolah. Coba aku share screen. Oh iya, ini. Bentar, gue share screen ya. Saya share screen sebentar. Jadi kebetulan Mbak Lina ini yang punya foto tidak hadir. Nah ini, mungkin bercerita ini. Iya sih, menarik untuk kita tanyakan sebetulnya ke pemilik foto. Tapi mungkin Mas Bea bisa bantu mengimajinasikan, ya kan? Kenapa ada bis sekolah di situ? Kenapa ada ambulans di situ? Dua hal yang bertabrakan. Geraha wisata lagi ya. Iya, geraha wisata. Mungkin bis sekolah yang diperbantukan sebagai akomodasi medis di kota tersebut, gitu ya, Mas Bea ya? Iya, ini kan dalam bayanganku ya, karena nggak ada yang cerita.
berdasarkan captionnya. Jadi ini tempat isolasi. Lalu bis wisata itu diperbantukan untuk mengantar orang-orang yang terkena COVID yang akan diisolasi. Nah, bapak yang jalan itu mungkin adalah bapak yang akan diisolasi. Jadi ini adalah tugasnya si Hendra ya. Hendra, ya betul. Ya, tugas Hendra, dia bercerita tentang orang-orang yang harus isolasi. Gitu kan. Kemudian dipik di sebelah itu dia Di rumahnya. di rumah masih makan kucing. Kalau buat aku ini adalah sebuah bentuk rilis ketegangan. Jadi ketika orang bekerja memotret COVID itu dalam situasi tegang karena kita nggak pernah tahu virusnya berbentuk apa dan kita kena apa enggak. Ya. Ketika dia datang ke sini, ke tempat orang isolasi, ke tempat orang yang kena COVID, lalu dia tegang karena nggak tahu aku ini kena apa enggak. Ketika dia di rumah, dia merilis ketegangan itu dengan memberi makan kucingnya. Ketika di rumah sendiri dia udah merasa aman karena nggak campur dengan orang-orang itu. Lalu dia merilis ketegangan itu, gitu. Itu yang aku tangkap di sini. Dan merilis ketegangan itu sangat penting bagi seorang wartawan agar jangan sampai masuk dalam kategori sakit jiwa. Iya. Gitu. Stres ya? Iya. Stres. Oke, siap. Jadi mungkin itu sebenarnya yang bisa cerita Mas Endranya langsung ya. Iya. Tapi tadi udah dibantu cerita nih juga ada Mas Anom Haria membantu cerita, Mbak Munarsi, terima kasih membantu cerita juga. Oke, jadi mungkin Jadi itu memang Mas siapa sih itu Mas siapa fotografernya? Mas Hendra ya. Hendra Mas Hendra itu memang membuat diptik atau cerita berjajar ya, cerita berjajar. Itu namanya diptik ya? Diptik itu Diptik, ya. kayak penjajaran ya dua, tapi yang dijajarkan dua gitu. Yang kontradiktif antara pekerjaan dia sebagai wartawan yang sangat berisiko dan dia mendapat tugas liputan COVID gitu di tempat isolasi, kemudian di pemakaman kan itu kan ada kan di pemakaman, di tempat orang pemberian vaksin yang ada kerumunan. Nah, itu tugas-tugasnya dia yang mencari berita tentang COVID yang mengharuskan dia mendekati di mana kemungkinan virus itu berada. Sementara dia tinggal berdua dengan ibunya, sehingga ketika dia pulang itu selalu takut. Dan itu takut kalau ada apa-apa dengan ibunya. Gitu. Maka dia pas pulang itu kan foto-fotonya dibuat suasana yang kayak kemagenta-magentaan, suasana yang mungkin menurut dia mewakilkan itu sebagai satu hal yang takut, was-was dan lain-lain gitu kan. Benar. Setuju. Dia mandi saja ya, dia datang pulang mandi gitu, dia capture dan sedemikian rupa meskipun hanya berdua dengan ibunya, dia makan sendiri gitu kan. Jadi selalu menjaga jarak di rumah kayak gitu kan. Dan terakhir dengan fotonya ibunya itu, foto wajah ibunya, foto potret ibunya yang yang depan cermin ya? Ya, di depan cermin yang saya di rumah, saya juga tinggal punya ibu sendiri, jadi pas melihat foto yang terakhir itu jadi kayak kebawa emosi juga karena perasaan yang sama yang sekarang itu saya lakukan meskipun saya jauh di Jakarta, ibu saya di kampung itu yang selalu saya pikirkan dan saya khawatirkan tentang ibu. Dia itu di kampung yang kalau nanti di daerah kan sekarang juga ngeri-ngeri dan waduh sampai ada yang kecil saja ikut kerasa. Jadi ketika ngelihat foto yang terakhir itu saya langsung aduh ibuku tinggal punya itu soalnya sudah nggak ada gitu. Kebawa emosi mungkin gitu. Buat Mbak Lina ya. Mbak Lina, yes. Ya. Oke, siap. Jadi itu dia pembahasan kita malam hari ini, bercerita langsung dengan para pemenang. Terima kasih banyak Mas Joni di sana
Terima kasih banyak. Kemudian Mas Andri juga di Solo, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bercerita. Wah, ada pertanyaan terakhir nih. Mau kita tanyain lah ya, masih ada waktu juga. Dari Mas Iwan Rusli. Selamat malam Mas Bea dan Mas Gatu. Dari ketiga foto juara diketahui memiliki kedekatan emosional dengan FG-nya. Bagaimana cara atau pola pendekatan jika dalam membuat foto story objek orang yang tidak kita kenal? Jadi nggak kenal. Gimana Mas B? Pendekatannya? Pendekatannya ya kita harus kenalan dulu. Kenalan dulu ya? ya? Kenalan. Jangan tanya dia siapa, tapi kita harus cerita kita siapa. Kita siapa, kita mau ngapain. Gitu. Kalau bisa kita membuka diri seluas-luasnya, maksudnya bercerita tentang kita seluas-luasnya. Lalu pingin kenalan sama subjeknya itu, kenapa pingin kenalan, cerita aja sejujur-jujurnya apa yang kita harapkan dari dia, gitu. Lalu akan ada dua kemungkinan, dia mau dan dia nggak mau. Kalau dia mau ya kita teruskan, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Kita cari yang lain. Iya. Tidak boleh dipaksakan ya. Tidak boleh dipaksakan. Dan karena kan bakal di blow up juga ya. Iya. Jangan sampai jadi masalah saat di up ya. Harus kenal dengan subjeknya. Wajib. Secara langsung. Dan harus punya kedekatan emosional memang. Gitu. Oke. Meskipun kita menceritakan seseorang yang baru kita kenal istilahnya gitu ya. Iya. Ya. Jadi Mas Gatu mungkin mau nambahin? Ya, itu proses yang harus dilewati gitu. Sebenarnya itu bukan hanya untuk foto story, bahkan untuk membuat foto potret misalkan. Ya. Putra Johan itu untuk membuat foto potret hanya untuk kepentingan cover kaset, kepentingan company profile, itu juga harus mencari tahu siapa yang potret. Bahkan dia baca-baca biografinya dulu kalau direktur-direktur gitu. Ya biar tahu dan kemudian nanti ketika di pemotretan itu bisa mengenal lebih dekat dan menciptakan suasananya itu bisa nyaman dengan si subjek gitu. Itu baru potret. Nah, kalau foto cerita ya memang harus proses berkenalan gitu. Saya ketika dulu yang dari National Geographic itu yang kecil leduk itu ya saya kulon nuwun, saya namanya siapa, saya dapat tugas dari ini, ditugaskan untuk ini kayak gitu kan. Nah itu hari pertama waktu itu ya belum bisa motret ya nggak apa-apa gitu kan. Baru nanti jadwalkan kemudian bisa jadi seperti itu. Tapi dengan jawaban yang sudah oke kayak gitu malah enak. Jadi udah kepastian kita malah bisa malah bisa ngobrol gitu. Seringkali sebelum dia kerja gitu ngobrol dulu. Jadi menyamakan frekuensi. Ketika sudah frekuensinya nyambung gitu, ya mereka akan menjadi diri mereka sendiri. Kita itu meskipun ada di situ potret seharusnya tidak mempengaruhi mereka untuk menjadi apa adanya gitu. Biasanya seperti itu. Kalau masih kaku, masih malu kayak gitu ya berarti belum cair gitu kan. Seperti itu. Kalau ya, pengalaman saya dan itu termasuk kalau misalkan kita membuat cerita yang sifatnya foto story yang sifatnya mendadak gitu ya, mendadak. Misalkan gini, maksudnya mendadak itu misalkan ketika saya ke Sumba waktu Pasola kayak gitu kan. Pasola, waduh ini aku cuma punya waktu di sini, gimana ya kalau travelku nanti bisa menjadi cerita kayak gitu kan. Ya disitulah proses biasanya kita kita ngambil angle. Kalau saya mengangkat tokoh menceritakan satu orang perjalanan mungkin nggak bisa karena itu kan kayak traveling 2-3 hari. Nah begini tuh saya mau menulis cerita apa seperti yang ditulis itu. Jadi cara bercerita deskriptif tentang tentang Pasola misalkan seperti itu. Ya bercerita Pasola itu seperti apa. Aku butuh foto establishing shoot, aku butuh foto potret. Nah ketika butuh foto potret ya kita harus berkenalan kan. Nggak mungkin kita munculin foto potret kita nggak tahu ini seorang prajurit gitu kan, harusnya namanya siapa, umurnya siapa kayak gitu kan. Jadi untuk potret pun kita harus berkenalan gitu. Jadi
foto story tidak harus mengangkat tema cerita si subjek dalam artian secara personal ya. Seperti yang di juara 1, juara 2 dan juara 3 ini kebetulan karena temanya memang related ke situ. Tapi ada foto-foto story yang sifatnya misalkan ngangkat tentang lingkungan atau kemudian liputan, bahkan liputan yang ada, liputan features yang ada di mana National Geographic itu foto story, deskriptif itu semua gitu. Apa yang dilakukan misalkan kayak Mas Bea itu ngangkat tentang pengangkatan kenaikan air laut di Pantura dari Tangerang sampai Pekalongan sampai sana kan dipotret semua sama Mas Bea itu dirangkai. Itu ceritanya semakin banyak, semakin panjang, semakin lengkap ceritanya gitu. Yang dilakukan Kadir Van Hoos gitu. Yang kemarin itu di workshop kemarin Mas Bea sharing tentang itu. Jadi ada satu negara di Kepulauan Pasifik yang jumlah penduduknya cuma sekitar 10.000 karena permukaan air laut naik terus. Itu mungkin dalam waktu 15 sampai 20 tahun mendatang diprediksi negaranya itu akan habis dan mereka sudah siap-siap untuk mengungsi ke Selandia Baru gitu. Negara loh ya. Negara ya. Sedemikian rupa gitulah. Contohnya visualnya ada sih kemarin tapi pas workshop itu. Ya mungkin nanti kalau mau dimunculkan kembali harus ada workshop lagi. Asik. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas Iwan ya. Semoga menjawab tadi Bang Iwan Rusli jawaban dari Mas Bea dan Pak Degatu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, itu dia tadi kita bahas mengenai pemenang-pemenang dari Foto Challenge itu Merdeka dari Pandemi. Kemudian saya juga nggak lupa ingetin buat teman-teman semuanya. Jadi next 2 minggu lagi kita bakal ketemu sama Om Kristuarisa kalau nggak salah. Waduh bahaya. Jadi Jakarta pas belum kita habis. Jadi tadi ada Om Kris, mungkin masih ada. Jadi 2 minggu lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Om Kristuarisa. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengupload karya kalian. Gimana caranya? Caranya gampang banget, tinggal upload melalui Instagram kalian masing-masing. Baik itu foto story maupun foto yang ingin dibedah secara komposisi, saya kirim lagi. Nah, tinggal pakai 3 hashtag tersebut. Pertama bedah foto Fuji Shop, yang kedua composition with Gatu 18, dan yang terakhir story with Bea Wiharta gitu. Jadi teman-teman semuanya tinggal ditambahkan aja 3 hashtag tersebut. Nanti biar bisa Mas Bea dan Mas Gatu itu langsung men-screening foto teman-teman semuanya. Gitu. Oke? Mas Bea dan Mas Gatu mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Asik. Jangan lupa beli dumbbell Pak Dede yang 1 kiloan, jadi nggak tremor. Ini Mas Bea, ada yang mau ditambahkan? Aku nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Degatu, Mas Bea, kemudian terima kasih banyak buat Mas Joni. Nah, terima kasih banyak buat Mas Andri juga nih. Salah. Nah, Mas Andri Resolut, terima kasih banyak. Tetap berkarya, ditunggu karya-karya yang lainnya, foto story maupun foto singlenya. Kemudian jangan lupa kalau teman-teman semuanya maupun Mas Andri dan Mas Joni ingin motret, jangan lupa prokesnya karena COVID masih ada dan masih nyata. Kemudian jangan lupa juga vaksin semuanya. Oke?